Shalom, para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi lewat channel yang kita cintai ini. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Allah bersama Pastor Edi Octavianus Kaniu, Pastor Paroki Santo Martinus de Tours Bone-Bone, Luwu Utara, Keuskupan Agung Makassar. Selamat mendengarkan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam jumpa kembali dalam program Insani Inspirasi Sabda Allah hari ini. Hari Senin, tanggal 29 Juni tahun 2020. Bersama saya, Pastor Edi Octavianus Kaniu. Mari kita mengawali permenungan kita hari ini dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk kesempatan berharga yang Kau anugerahkan kepada kami kembali saat ini, di mana kami akan membaca serta merenungkan sabda-Mu yang kudus dalam Injil hari ini. Kami percaya Engkau akan mencurahi kami dengan Roh Kudus-Mu hingga kami dapat merenungkan sabda-Mu dengan baik, teristimewa, agar sabda-Mu ini dapat membawa kami kepada pengakuan dan penghayatan iman yang benar kepadamu, dan membawa buah-buah iman dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita membaca Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada hari ini pula tanggal 29 Juni, bersama dengan seluruh gereja kita memperingati Santo Petrus dan Paulus, dua rasul yang terkenal dalam pewartaan Injil, yang mengambil andil yang cukup bermakna dalam pewartaan Injil di masa-masa awal gereja perdana. Melalui Injil yang kita dengarkan hari ini, kita kembali melihat dan diajak untuk merenungkan tentang pengakuan Petrus akan pribadi Yesus Kristus. Dan melalui Injil hari ini kita dapat melihat ada dua bagian kiranya yang dapat menjadi pokok permenungan kita. Bagian pertama itu ada di ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17, pengakuan iman yang benar. Di sini Yesus mengajarkan kepada para rasulnya dan kiranya juga kepada kita bahwa pengakuan yang benar itu kiranya menyiratkan tiga hal. Yang pertama, bahwa pengakuan itu adalah pengakuan iman yang berasal dari sebuah ajaran yang benar. Kita tahu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada saat Yesus menanyakan hal itu kepada para muridnya mengatakan bahwa menurut kata orang atau menurut yang mereka dengarkan, pribadi Kristus Yesus itu seperti ini. Herodes mengatakan Yesus seperti Yohanes Pembaptis. Ada orang yang mengatakan pribadi Yesus seperti Elia. Ada juga yang mengatakannya seperti Yeremia. Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari nabi-nabi yang dijanjikan oleh Tuhan.
semua pemahaman yang muncul dari luar diri kita atau dari luar diri para murid atau yang mereka dengarkan dari orang lain, itu tidak ada yang keliru dan tidak ada yang negatif. Tetapi yang paling penting di sini bahwa pengakuan iman yang benar tidak hanya sekedar menyamakan pribadi Kristus Yesus seperti manusia-manusia terpilih yang diberkati, yang diurapi Allah yang ada di dalam sejarah karya penyelamatan. Walaupun demikian, pribadi Kristus Yesus tetaplah merupakan pribadi yang berbeda dari mereka atau manusia-manusia yang beriman, yang terpilih, yang diurapi, yang hadir di dalam pewartaan karya penyelamatan Allah. Perbedaan yang paling pokok di situ adalah bahwa Yesus Kristus tetaplah adalah pribadi Allah sendiri. Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Allah sendiri yang biasa kita sebut di dalam iman kita sebagai putra Allah. Disinilah penekanan iman yang benar yang disampaikan oleh Kristus kepada para rasulnya dan juga kepada para muridnya yang diwakili oleh Petrus. Yang kedua, bahwa pengalaman iman itu harus berdasarkan pengalaman pribadi atau penghayatan iman pribadi. Pada saat para muridnya mengatakan bahwa engkau seperti kata orang, seperti nabi ini, seperti nabi itu, Yesus menegaskan kepada mereka, tetapi menurut kamu sendiri, siapakah aku ini? Artinya, Kristus juga mengikrarkan bahwa pengakuan iman itu juga muncul dari pengalaman iman secara pribadi yang dihayati oleh para rasulnya, memandang dan menghayati pribadi Kristus Yesus di dalam iman mereka. Dan Petrus menjawab secara pribadi, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, terhadap pokok permenungan yang kedua ini, kiranya kita pun diajak untuk melihat tidak cukup saja bahwa penghayatan dan pengakuan iman itu kita dapatkan dari luar diri kita, dari kata orang tentang pribadi Kristus, mungkin juga dari ajaran-ajaran iman yang kita terima dari gereja, yang semuanya memang tidak ada yang seliru dan tidak ada yang salah. Tetapi Kristus mau mengajak kita untuk mengintegrasikan secara mendalam iman kita, untuk memandangnya secara pribadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka amat wajarlah bahwa pada saat ini dalam pengalaman-pengalaman iman kita banyak menemukan bahwa kalau orang-orang yang mengimani Kristus ditanyakan siapa pribadi Kristus, ada yang menjawab, dia adalah sahabat sejati dalam kehidupan saya, dia adalah penyembuh bagi saya, dia adalah pribadi yang menguatkan saya, dia adalah pribadi yang memberikan ajaran yang benar kepada saya, dia adalah guru sejati bagi saya, dan seterusnya. Semuanya itu muncul dari penghayatan pengakuan iman secara pribadi, dari pengalaman iman secara pribadi kepada Allah. Dan yang ketiga, kiranya pengalaman itu berasal dan dinyatakan oleh Allah sendiri dalam kehidupan iman kita. Terhadap jawaban Petrus, Yesus putra Allah mengatakan, berbahagialah engkau karena Allah sendiri yang menyatakan itu kepadamu. Artinya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita juga bisa mengakui iman kita secara pribadi dalam kebersamaan dengan gereja, tetapi pengakuan iman pribadi itu hendaklah muncul dari pengalaman iman yang kita yakini Allah hadir dalam pengalaman tersebut. Allah berkarya dalam diri kita dalam penghayatan iman yang benar itu, sehingga kita mengungkapkan itu dengan tetap meyakini dan mengakui pribadi Kristus sebagai Allah, dan pengalaman itu dikaruniakan Allah dalam kehidupan iman sehari-hari. Terhadap pengakuan iman yang benar tersebutlah, pada bagian yang kedua dalam Injil hari ini kita dapat melihat bahwa Kristus memberikan janji yang teguh kepada Petrus. Petrus mewakili seluruh gereja, di mana Tuhan memberikan janji kepadanya, janji yang teguh yang senantiasa dilaksanakan oleh Kristus. Yang pertama, Yesus menjanjikan bahwa dia akan mendirikan gerejanya. Ini adalah wewenang Allah, ini adalah karya Allah sendiri. Allah memberikan wewenang kepada para rasul untuk memimpin gereja dan mengarahkan gereja kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, bahwa Yesus Kristus memberikan perlindungan terhadap kuasa maut. Artinya, dalam kehidupan menggereja, Tuhan kita Yesus Kristus
Oleh karena pengakuan iman kita yang benar kepadanya, Dia akan memberikan janji akan melindungi kita dalam perjalanan kehidupan iman kita. Dan yang ketiga, kita diajak seperti para rasul bahwa Kristus tetap membawa kita kepada sebuah panggilan dalam penghayatan iman kita lewat karya-karya, usaha-usaha atau pekerjaan kita. Di mana yang kita lakukan itu, di situ kita memuliakan Allah di dalam iman kita. Para rasul Petrus dan Rasul Paulus itu menanam, merawat, tetapi buah-buah dari iman itu adalah karya Allah sendiri yang menyatakan bahwa Allah tetap mendampingi dan melindungi gerejanya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada saat kita sungguh-sungguh menghayati pengakuan iman yang benar, yakinlah bahwa janji Tuhan juga akan digenapi pada kita, janji Tuhan yang teguh. Yang pertama, bahwa kita diangkat oleh Allah menjadi orang-orang yang terpilih lewat sakramen baptis karena anugerah iman yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kita diangkat menjadi anggota gereja yang kudus. Kita dibentuk menjadi pribadi yang dikehendaki oleh Allah. Dan yang kedua, dalam penghayatan iman itu, kita tetap dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari aneka macam dinamika kehidupan iman kita. Kita tidak perlu takut untuk menghayati iman kita, karena pribadi Kristus Yesus yang adalah Allah Putra yang kita imani tetap memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita. Dan yang ketiga, melalui iman itu secara pribadi dan secara bersama-sama kita memperoleh jaminan keselamatan abadi. Semoga Roh Kudus membantu kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dalam surga, terima kasih untuk karunia iman yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Jadikanlah kami manusia-manusia yang menghayati iman kami dengan pengakuan iman yang benar kepadamu. Karena kami percaya dalam pengakuan iman itu kami akan memperoleh buah-buah iman yang akan menghidupi dan semakin memperkaya kami di dalam kebahagiaan rahmat dan berkat-Mu. Turunlah berkat Allah yang Maha Kuasa atas saudara-saudari sekalian dan juga atas segala niat dan perjuangan serta harapan kita dalam menghayati iman berdasarkan pengakuan iman yang benar akan pribadi Allah dalam Putranya Yesus Kristus Tuhan kita, dengan berkat Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku, kita kembali berjumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih buat sahabat-sahabatku yang dengan setia mendengarkan sabda Allah bersama Pastor Edi Octavianus Kaniu. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih juga buat Pastor Edi Octavianus Kaniu. Semoga Pastor selalu diberkati Tuhan dalam setiap pelayanannya. Amin.